Ukuran Tuhan berbeda. Inilah Sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tema ukuran Tuhan berbeda. Saudara-saudariku terkasih, ukuran Tuhan dan ukuran manusia dalam melihat segala sesuatu atau melihat manusia ada perbedaan. Manusia memandang segala sesuatu berdasarkan pesona yang ia tangkap, berdasarkan jumlah yang ia lihat dan juga kualitas yang ia lihat. Sedangkan Tuhan Allah menilai atau memandang segala sesuatu secara utuh, tanpa memikirkan latar belakang soal jumlah, kualitas, atau status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Hari ini kita semua diajak untuk melihat bagaimana cara Tuhan memperlakukan dan Tuhan memandang manusia secara utuh. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah beberapa pemuda yang dianggap pandai oleh raja. Oleh karena itu, mereka harus makan makanan yang bergizi sesuai ketetapan raja. Namun, menurut adat istiadat Yahudi, makanan yang disediakan raja itu adalah makanan yang haram. Pemuda-pemuda ini menolak untuk memakan makanan yang dipersembahkan raja, karena walaupun bergizi, tetapi makanan itu dinilai haram. Bagi pemuda-pemuda ini, terutama melalui Daniel, bagi mereka kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang tidak diukur berdasarkan gizi makanan yang ia konsumsi, tetapi itu adalah satu karunia dan kemurahan Allah. Oleh karena itu, walaupun mereka hanya makan sayuran, tetapi kualitas kehidupan mereka melampaui pemuda-pemuda yang lainnya. Di sini sudah membuktikan kepada kita bahwa kita diajarkan oleh ilmu kesehatan dan juga berbagai macam teori tentang bagaimana hidup sehat, hidup baik melalui makanan-makanan bergizi. Namun, sebenarnya kita perlu terbuka pada karunia dan rahmat yang lain, bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu. Tuhan menentukan karisma dan juga karunia bagi orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, kita diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan dan penyelenggaraannya, ketimbang kita terlibat dalam penyembah berhalaan di dunia ini untuk mengenyangkan hidup kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk membuat kita cerdas, mampu berargumentasi. Namun sesungguhnya kita pun pada saat yang sama bisa melupakan Tuhan
dan kasih karunia-Nya. Dalam bacaan Injil, Yesus melihat ada seorang janda yang memberikan derma sedikit, jumlahnya lebih sedikit daripada banyak orang-orang kaya yang memberikan derma dalam jumlah yang besar. Menurut Yesus, pemberian janda ini jauh lebih berarti dan jauh lebih besar. Karena apa? Karena ia memberikan yang terakhir yang menjadi milik kepunyaannya. Apa yang menjadi motivasi pemberian janda ini adalah ia yakin dan percaya bahwa sebuah ketulusan yang dipersembahkan kepada Allah, walaupun itu sedikit, namun itu diberikan dari ketulusan, maka Tuhan tidak akan sungkan-sungkan mengembalikan 100 kali lipat kepada orang yang tulus. Yesus mau mengajak kita untuk belajar memasukkan ketulusan dalam setiap tindakan hidup kita. Karena ketulusan itu memungkinkan kita berkorban apa adanya, memberi tanpa syarat, memberi tanpa kalkulasi untung dan rugi. Intinya adalah jika kita mau memberi, jika kita mau membantu, kita memikirkan kesejahteraan, keselamatan orang lain, dan kita memikirkan bahwa apa yang baik, apa yang tulus itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dari kedua sabda Tuhan hari ini kita bisa belajar melihat bagaimana Tuhan menilai dan mengukur kehidupan kita. Saya kira cara yang sama pun perlu kita pakai dalam mengukur tindakan kita, baik terhadap situasi maupun terhadap sesama manusia. Kita bertindak menurut ukuran Tuhan, bahwa apapun yang kita korbankan, apapun yang kita berikan, dan apapun yang harus kita jauhi demi jalan kebenaran Tuhan, Tuhan akan mengembalikan kepada kita 100 kali lipat. Karena nilai sebuah pemberian bukan soal kualitas, bukan merek, bukan jumlah, tetapi ketulusan kita memberi demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.